Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafiq. Di video kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence atau kalimat bersyarat. Nah, kita ingat terlebih dahulu tentang traffic light, teman-teman. Nah, di traffic light ada 3 warna yang biasa kita lihat. Yang pertama adalah warna merah, yang berarti adalah berhenti. Dan ketika kita melihat warna kuning, itu adalah hati-hati. Dan warna hijau yang berarti adalah jalan. Nah, kita buat pernyataan itu di dalam sebuah kalimat bersyarat yang ada di PHP. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu variabel, teman-teman ya. Variabelnya kita masukkan misalnya adalah warna lampu. Oke, kemudian kita kosongkan dulu nilainya. Kemudian kita masukkan kalimat bersyarat yang pertama, kita masukkan dengan if, kemudian diikuti dengan tanda kurung, dan kita masukkan di sini variabel yang mau kita bandingkan ya. Seperti kemarin di pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas ini tentang logika operasi, teman-teman. Nah, kita bandingkan warna lampunya. Apakah warna lampunya sama dengan merah ya? Kita masukkan merah dulu. Maka ketika dia warna lampunya merah, kita tuliskan di bawahnya echo ya, berhenti ya, berhenti. Nah, kita coba terlebih dahulu di Google Chrome kita. Kita tadi masukkan variabelnya kosong, teman-teman ya. Kita isi terlebih dahulu warna lampunya dengan tulisan merah. Kita coba refresh, harusnya warnanya adalah, harusnya tulisannya adalah berhenti. Kita cek dulu. Oke, sudah betul ya. Tulisannya adalah berhenti. Jadi ketika kita masukkan warna lampunya, variabelnya itu adalah merah, maka di kalimat bersyaratnya dia akan melakukan pengecekan. Apakah variabel warna lampunya adalah merah? Ya, di mana tanda dia melakukan pengecekan di tanda sama dengannya 2 kali ya, dengan tanda sama dengannya 2 kali, kemudian dia akan melakukan pengecekan. Apakah variabel warna lampunya berwarna merah? Jika betul berwarna merah, maka dia akan menuliskan tulisan berhenti. Nah, ini kita tulisannya cuma satu ya, jadi cuma melakukan pengecekan apakah warna lampunya merah. Nah, padahal di traffic light itu ada 3 seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, berikutnya kita tuliskan lagi else if ya. Kemudian kita lakukan di sini pengecekan lagi. Warna lampu sama dengan merah sudah, kita lanjut kepada si kuning ya, kuning. Kemudian jika dituliskan kuning, maka dia akan memberikan tulisan hati-hati ya. Warna kuning dia akan memberikan tulisan hati-hati. Coba kita cek dengan warna kuning. Harusnya dia berhati-hati. Hati-hati. Oke, sudah benar ya. Jadi, yang pertama kita cek apakah warna lampunya merah. Sudah betul, maka dia akan memberikan echo berhenti. Else if warna lampunya kuning, dia akan memberikan pesan hati-hati. Nah, kuning sudah, merah sudah, kita lanjut kepada si hijau. Else if lagi, ya. Kemudian kita cek di sini warna lampu apakah sama dengan hijau, ya. Jika warna lampu sama dengan hijau, maka dia akan memberikan pesan jalan, ya. Memberikan pesan jalan. Nah, tadi kita sudah cek yang kuning ya, sekarang kita cek yang hijau. Kita coba refresh. Oke, jadi tulisannya sekarang adalah jalan, ya. Dengan menggunakan else if yang kedua ya. Else if yang kedua, kita berikan tulisan warna lampu apakah sama dengan hijau. Jika iya, maka dia akan memberikan pesan jalan. Sekarang kita cek satu-satu. Pertama kita cek dulu dengan merah, ya. Kemudian kita refresh, harusnya berhenti. Oke, betul. Kemudian kita cek dengan warna kuning, apakah dia tulisannya hati-hati. Kita coba refresh, betul ya. Kemudian yang ketiga, kita cek dengan warna hijau, apakah dia akan memberikan pesan jalan. Kita coba refresh. Oke, sudah betul ya. Jadi ketika kita masukkan dia dengan merah, kuning, dan juga hijau, dia memberikan pesan sesuai dengan kalimat yang ada di dalamnya ya. Ada berhenti, ada hati-hati, ada juga jalan. Nah, permasalahannya jika misalnya di sini ya, di warna lampu di variabel yang awal tadi, kita berikan warna tulisan tidak cuma merah, kuning, hijau, misalnya kita berikan warna hitam ya. Kita berikan warna hitam. Kita coba refresh. Kosong, teman-teman. Kenapa kosong? Karena memang di sini tidak kita berikan persyaratannya ya. Kita cuma melakukan pengecekan apakah merah, kuning, dan juga hijau. Nah, bagaimana cara kita ketika yang dimasukkan oleh user itu ya, yang dimasukkan di dalam variabel warna lampu ini
tidak ada di dalam 3 ini ya. Maka kita berikan satu lagi pernyataan dengan menggunakan else saja tanpa if ya. Else saja tanpa if. Nah, di dalam else ini kita tuliskan misalnya echo tidak dikenali. Ya, tidak dikenali. Jadi ketika dia merah, dia sudah memberikan pesan berhenti. Ketika dia kuning, dia memberikan pesan hati-hati, sudah betul. Ketika kita masukkan hijau, dia juga sudah memberikan pesan jalan. Nah, selain dari 3 ini, maka dia akan memberikan pesan tidak dikenali. Kita coba refresh. Oke, tidak dikenali. Jadi sudah betul ya. Jadi ketika kita masukkan dia dengan warna yang tidak berada dalam 3 kondisi ini, merah, kuning, atau hijau, maka dia akan memberikan pesan tidak dikenali. Nah, ini teman-teman kita memberikan dengan cara conditional sentence. Ini yang cara yang pertama ya. Cara yang pertama. Oke ya, cara yang pertama dengan menggunakan conditional sentence seperti ini. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah ketika kita memberikan warna lampunya hitam, maka dia sudah bisa ditangkap di sini dan akan memberikan pesan tidak dikenali. Oke ya, itu cara yang pertama. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua ya. Tadi kita memberikan pernyataan dengan if ya, kemudian else if dan juga else. Sebenarnya ada lagi cara yang kedua, yang kedua yakni adalah menggunakan switch ya, menggunakan switch. Di switch ini kita pertama melakukan pengecekan sama warna lampu ya, warna lampu. Kita coba di sini kita break dulu. Kita break. Oke ya, kemudian kita di sini melakukan pengecekan dengan menggunakan perintah case ya. Case ya. Kemudian kita cek warna lampunya apakah merah, maka dia akan memberikan pesan berhenti, bro. Ya, kemudian kita break. Ya, aturannya seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan pengecekan dengan cara switch dan kita masukkan case ya, misalnya yang pertama kita masukkan case merah, maka dia akan memberikan echo berhenti. Kemudian diikuti dengan titik koma, kemudian break. Ya, merah sudah. Kemudian misalnya di sini kita masukkan dengan case yang berikutnya adalah kuning. Ya, kemudian kita echo lagi. Kita berikan pesan hati-hati, bro. Ya, titik koma, break. Ya. Kemudian yang ketiga case hijau, titik 2 kalau yang di sini ya. Tadi di atas jangan lupa, ketika kita sudah menuliskan case misalnya petik merah diikuti dengan titik 2 ya, kemudian diikuti dengan echo break ya. Nah, di sini misalnya case hijau, kita echo lagi, kita tuliskan jalan, bro ya. Kemudian kita titik koma lagi, kita break. Nah, begitu. Nah, sekarang misalnya kita berikan di sini warna lampunya tadi kan masih kosong ya, jadi masih kosong dan mengikuti yang di atasnya. Nah, misalnya di sini kita berikan warna lampunya, kita cek dengan warna merah terlebih dahulu. Oke, kita coba refresh. Berhenti, bro. Nah, yang berhenti ini adalah dengan menggunakan cara yang kedua ya, dan ini dengan menggunakan switch case ya, switch case. Maka ketika kita masukkan warna lampunya merah, dia akan melakukan pengecekan dengan cara membandingkan variabel warna lampu yang dimasukkan itu dengan beberapa case ya, dengan beberapa kasus yang ada. Apakah dia merah, apakah dia kuning, apakah dia hijau. Dan ketika misalnya case-nya merah, maka dia akan melakukan pengecekan berikutnya dengan cara menuliskan echo berhenti, bro ya. Kemudian di break, kemudian misalnya kuning, maka dia akan memberikan pesan echo lagi ya dengan hati-hati, bro ya. Dan break lagi, dan seterusnya sampai dengan echo si hijau ya. Warna lampunya merah, sudah memberikan pesan berhenti. Nah, misalnya tadi teman-teman, kita masukkan di sini kan hitam ya. Yang di atas tadi, kita masukkan hitam, maka dia sudah memberikan pesan yang tidak bisa diikuti oleh si merah, kuning, ataupun hijau ya. Jadi selain warna merah, kuning, hijau, maka dia akan ditampilkan tidak dikenali. Nah, dengan menggunakan switch ini teman-teman, kita juga bisa mengeluarkan pesan yang tidak tercakup antara merah, kuning, ataupun hijau. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tuliskan default ya. Kemudian kita echo tidak dikenali.
lupa si bro-nya diikutkan. Bro, ya, break. Oke, kita coba refresh. Masih berhenti karena yang kita masukkan tadi adalah warna merah. Ya, misalnya kita urutkan saja dengan kuning. Kuning harusnya hati-hati, betul. Hijau harusnya adalah jalan, ya. Jalan, oke. Misalnya warnanya adalah hitam. Kita coba cek. Tidak dikenali, ya. Jadi sudah benar dengan menggunakan switch ini, kita juga bisa melakukan pengecekan seperti yang kita lakukan di cara yang pertama, ya. Yakni dengan else if dan juga yakni dengan else if yang kita sebutkan di sebelumnya, ya. Dengan cara yang pertama ataupun cara yang kedua sama saja bisa kita pilih. Nah, kita juga bisa melakukan conditional sentence ini dengan cara seperti ini, cara yang ketiga. Ya, cara yang ketiga. Nah, di sini misalnya kita ingin melakukan pengecekan, tadi kan lampu merah, teman-teman. Sekarang kita akan melakukan pengecekan suhu tubuh, ya. Kadang kan kalau misalnya kita masuk ke supermarket ataupun ke suatu tempat layanan, sekarang kan perlu dicek dulu dengan termogan, ya. Status termogan, ya. Status termogan. Biasanya termogan itu pakai H, ya. Termogan. Nah, di status ini dia akan melakukan pengecekan yang namanya suhu, ya. Apakah suhunya kurang dari atau sama dengan 37,3, ya, begitu bacanya. Jika iya, maka kita tuliskan, ya, waspada. Waspada. Jika tidak, maka tulis, jika suhu kurang dari 37,3, maka kita tuliskan normal, ya. Jika lebih dari 37,3 kita tuliskan waspada. Oke, ya. Nah, bentar kita geser dulu biar kelihatan. Geser dikit. Geser dikit. Oke. Jadi kita bacanya yang ketiga ini adalah kita akan melakukan pengecekan suhu, teman-teman, ceritanya, ya. Apakah suhunya itu 37,3 ataupun kurang dari 37,3? Jika suhu kurang dari 37,3 atau sama dengan 37,3, maka si status termogan ini akan berisikan nilai normal, ya. Dan jika suhunya lebih dari 37,3, maka si status termogan akan memberikan pesan waspada, ya. Nah, di sini kemudian di akhirnya kita tulisi, ya, status termogan adalah status termogan, ya. Di sini kita break dulu. Kita break. Ya, kita break. Dan di sini kita melakukan pengecekan, ya. Apakah suhunya 37,3 ataupun kurang dari 37,3? Jika iya, maka normal. Dan jika lebih dari 37,3, maka dia akan memberikan pesan waspada. Nah, coba di sini kita masukkan suhunya. Suhu, ya, kita isikan misalnya nilainya ada 36. Nah, kita cek di bawahnya status termogan normal, ya. Jadi ketika kita masukkan suhunya di sini adalah 36, dia memberikan pesan normal karena si 36 ini kurang dari 37,3. Nah, sekarang misalnya kita berikan suhunya adalah 38, maka dia harusnya memberikan pesan waspada. Status termogan waspada. Jadi di sini kita bandingkan apakah suhunya itu kurang dari 37,3. Jika benar, maka dia akan mengembalikan pesan normal. Dan jika salah, dia akan memberikan pesan waspada. Nah, ini dia cara kita melakukan conditional sentences di PHP. Yakni yang pertama, kita bisa menggunakan if, kemudian else if. Cara yang kedua, yakni menggunakan switch, case, dan juga cara yang ringkas yang ada di cara yang ketiga. Nah, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.